nih alumni Bijol juga katanya tataran sadis bang. Mungkin tataran angkatan dulu. Permen satu nih bang, dari mulut ke mulut nih, muter. Itu ada artinya juga kan. Sekelompok anak STM juga lagi nongkrong di warung. Kelas 3 gua teriak, bicer nih. Depan musuh nih, pas musuh, ampun bang, nahan, nggak habis bang. Jari tuh. Anjir. Udah keributan juga, gua ngeliat kok bercak darah gitu. Coba. Iya, udah ada darah, topi jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Diva Christopher alias Klim. Dan juga gue Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, Ya, pria tampan stok terakhir. Tadi kan openingnya, malu-malu yang tampan gua doang. Stok terakhir tuh ya. Stok terakhir. Dan dia emang terpaksa mau nggak mau gue paling tampan lagi. Terakhir. Iyain dah. Terakhir aja Gung, jadi terakhir. Karena gitu. Gak enak jadi pertama. Di Link, alhamdulillah kita kedatangan tamu lagi Link dari Kabupaten Tangerang. Dan juga banyak sih yang request. Banyak ya, cuman kan kita ngambil itu satu-satu. Iya. Kalau semua sabrek semuanya nggak cukup sehari. Kebetulan ini juga rival gua sih bisa dibilang. Kuat juga nih, kuat juga nih. Ya bisa dibilang dia veteran bijer, pindah ke 24 Maja. Veteran itu mah kan kalau gue kan soalnya dulu di SMA gue kan nggak pernah berantem, anak OSIS ya. Yalah, ya boy. Kampret. Jadi alhamdulillah gue juga kedatangan tamu dari sekolah veteran bijer alumni 24 Maja. 24 Maja. Tepatnya di Maja ya? Iya di Maja. Di Maja. Lebak deh. Lebak Wangi Lebak Banten. Lebak Banten. Gila itu dulu pernah sih orang sini ngisi di sana, Bang. Iya. Udah kesebut banget lah. Maja ya. Merangkas lah maksudnya masih Banten ya. Masih Banten. Itu sebelum gue buka perguruan tuh bang, jadi barang isinya masuk sono. Kalau sekarang kan ke gua baik kan. Alah. Bocor nih. Nah, untuk lebih abdolnya nih ya. Besok bang. Mau isi juga. Rarontek. Iya. Ada. Biasanya kayak kalau kayak buat obat gugur mah ada. Anjing goblok. Serem. Jangan. 18 atas nih. Aduh. Nah, untuk lebih abdol lagi, mungkin banyak netizen yang ngiranya gue sama Mas Agung lah bisa dibilang namanya Mas Agung. Gue minta maaf dulu nih, Bang. Yeah. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah dalam dulu ya, Bang. Iya, dulu. Kalau gue juga minta maaf kali ada salah bacot sekarang. Mungkin ya karena kita dulu semua punya masa lalu yang nggak harus kita ulangin nih Bang. Iya, betul. Mungkin sekarang kita bisa memberi edukasi buat adik-adik. Buat adik-adik kita. Iya, adik-adik kita yang masih suka namanya tawuran. Karena dulu mereka ini berdua masih bermusuhan. Bermusuhan. Sekarang udah. Alhamdulillah. Ini Bang Agung dari Maja ke sini. Tenjo ya? Tenjo. Dia nginep di rumah gua. Keren, gokil. Mudah-mudahan kita nyambung silaturahmi bukan hanya sekedar konten aja, Bang. Iya, betul. Tapi tetap terus menjaga persaudaraan lah. Nanti kan ketika nanti lu harus punya anak atau lu nikah nih, kan bisa gua diundang datang. Iya, betul. Kan nambah saudara juga. Dan sebaliknya kalau keling kan hamil duluan ceweknya. Nah, ini bisa dicontoh juga buat iya, yang masih apalagi alumni nih Bang. Iya, betul. Kadang alumni muda. Alumni bukan muda yang alumni masih muda, bukan alumni tua, semua alumni. Iya. Nah, jadi alumni kadang ada aja yang masih gak seneng Bang kalau Masih jadi kompor rival itu bersatu, masih ada aja. Tapi ya mudah-mudahan dengan dia berpikir ke depannya akan dampak yang lebih baik, mudah-mudahan bisa terbuka lah pikirannya. Nah, lanjut Bang Agung, kita sekarang sekarang kita dalam segmen nostalgia nih. Pasti kita bercerita tentang ya masa-masa STM sih. Nanti selebihnya edukasi ya. Nah, untuk lebih abdul lagi, Bang Agung mungkin memperkenalkan diri nih. Ayo silakan, Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Agung Hermawan dari Tenjo Bogor. Veteran dari STM Bijar, biasa dibilang gitu ya. Iya, bisa dibilang. SMK Bipuri, Serpong. Terus lulusnya di SMK 24 Maja, SMK PGRI. SMK PGRI 24 ya, 24 Maja. Nah, 24 Maja. pasti ada insiden nih, Ling. Kenapa bisa keluar? Nah, Bang Agung kan lu rumah lu di mana sih? Di Tenjo, Bang. Di Tenjo. Oh iya, di Abis Tenjo. itu gue tinju nih. Nah, kesibukan lu itu apa sih, Bang? Untuk sekarang alhamdulillah, Bang. Jadi kitchen salah satu tempat
satu tempat kayak Cafe kafe lah ya. Alhamdulillah kitchen. Dulu emang sekolahnya STM, Enggak SMK bang, SMK, jurusan perkantoran. perkantoran ya. Ya dari Bijer awalnya TKR. Hmm. Masuk 24 Maja gue mikir di STM kan gue udah ngerasain nih. Iya. Ya kan jenuhnya gimana di STM. Iya. Gue pengen ngerasain ada yang beda gitu. Iya, Gue masuk perkantoran. Nah lulus. Oh berarti emang bisa gitu bang? Maaf nih kita potong nih. Maksudnya pindah jurusan dari STM ke perkantoran bisa berarti? Bisa. Lanjut bang. Nah terus lulus sekolah. Ya emang keahlian ya mungkin ya. Iya. Keahlian di bidang masak. Mungkin berkat orang tua juga, ibu yang udah ngajarin gitu kan dari kecil. Ya udah kepake gitu ilmunya. Sampai sekarang ya alhamdulillah. Jadi chef berarti ya? Bisa dibilang lah. Bisa. Apa sedang menuju amin dah? gua Amin dah. Tukang masak aja lah. Water Chef Indonesia. Iya boy. Nah, kalau lu kan pasti namanya STM, apalagi sekolah dari Tenjo ke Bijer pasti ada niat itunya nih ya. Pasti ada niat tertentu ya kan. Iya. Nah, Bang lu kenapa bisa sekolah ke Bijer nih dari Tenjo ke Bijer terus pindah 24 Maja. Nah, gue pengen nanya, lu kenapa bisa sekolah di Bijer dulu? Soalnya Awalnya. itu jarak jauh kira. Oh, jauh banget. Awal gue masih SMP tuh. Gue emang kenal Bijer dari kecil. Dari kecil. Iya, nggak Mungkin tahu. banyak kali. Banyak alumni yang dari Tenjo. Tapi gue minta masuk ke Bijer bukan dari bawaan bang. Bukan dari, lu harus masuk Bijer gitu. Enggak. Kemauan sendiri. Dan gue bilang abang gue mau masuk Bijer nih. Melalui siapa gitu kan. Ternyata salah satu kampung gue ada tetangga lah. Yang udah kelas 3. Dia sekolah di Bijer. Nah dari situ ternyata ada juga kelas 2-nya. Sekampung juga. Akhirnya gue melalui yang kelas 3. Nah begitu gue daftar. Terus gue sampai Bijer sendiri tuh kan. Diantar sama dia ngambil formulir. Besoknya ternyata udah ada teman gue. Yang dari SMP juga tuh. Gue nanya kan, lu masuk mana? Bijer gitu deh. Lah gue juga Bijer gitu kan. Lu daftarnya sama siapa? Sama Bang Ido gitu deh. Oh iya gitu, gue dari Bang Doni. Ya udah alhamdulillah kan punya teman tuh. Ya udah akhirnya masuklah dari situ. Gue belum tahu bang, yang namanya ada dari Tiga Raksa ada ternyata, dari Maja juga ada. Gue taunya, gue kira cuma anak Tenjo gitu. Ternyata masih ada. Nah dari situlah, jadi terbentuk basis mungkin, basis kereta. Nah awal masuk Bijer tuh. Berarti lu masuk Bijer cuma tanpa ajakan ya? Bang? Tanpa ajakan. Dan lu ada niat ke Bijer itu kenapa? Kalau niatan sih emang waktu kecil gue kayak udah tahu nama Bijer ya. Terus sempet dibisikin juga sama abang-abangan gue yang bukan sekolah di Bijer nih, rival lah. Lu jangan masuk Bijer. Bijer gabungan sama ini. Ini musuh gue. Lu tahu sendiri Tenjo tuh musuh banget sama dia. Kalau misalkan lu masuk situ, lu bisa jadi gabungan dia dong. Nah gue bilang, gue tetap Bijer bang. Gak tahu kenapa gue pengen ke Bijer. Karena satu nih bang ya, niatan dari hati kan. Gue sekolah kecil di Tenjo ya, SMP di Tenjo. Nah bandelnya gue di Tenjo, kecil atau gedenya gue di Tenjo, misalkan ya masalah lah, pasti tetangga apa orang tua pada tahu. Nah gue pengen ke jauh, karena biar orang rumah tuh nggak tahu kalau iya. apa gitu. Nah gue pengennya ya udah, gue dari rumah ya sekolah. Kalau kusut-kusutnya gue di luar, jangan sampai orang rumah tahu gitu. Berarti kayak kenakalan di luar, orang rumah tuh biar nggak tahu aja. Iya, karena gambarnya itu dari SMP. Gue SMP kayak gimana, orang tua juga yang susah. Oh iya benar. Masa gue SMA mau begitu, orang tua mau turun juga gitu kan. Keluarlah. Nah dari situ sih. Nah, Kebentuk ngomong soal pasti kan ribut nih yang gue tangkap tadi pasti SMP orang tua kayak gimana. Udah puyeng soal orang tua dari SMP juga dia. Awal mula lu turun ke jalan itu dari kapan sih? turun ke jalan ya. SD bang. SD? Kelas 6. Alas ya boy. Gak tau gue dicengin tuh sama, lu ngapain kecil-kecil ngikut-ngikut nongkrong, gak tau ya kan mesti ngikut gitu. Kayaknya asik gitu kan. Terus gue jujur nih ya, gue jujur di sini ya. Belum banyak orang yang tahu pengalaman gue sekolah kayak gimana. SMP nih, dari kelas 1 naik ke kelas 2 itu bersyarat. Dari kelas 2 ke kelas 3 bersyarat juga. Cuman dari kelas 2 ke kelas 3 kan bersyarat tuh. Seharusnya kan udah keluar. Gue dipertahankan karena gue dapet kayak atletik gitu.
di kelas. Jadi ada prestasinya lah. Iya, ada prestasinya dalam SMP tuh, dalam sekolah. Berarti lu nakal boleh, penting nggak bego bang ya? Itu dia. Paling pinter nih. Nah, lanjut. Iya. Masuk STM pun sama seperti itu. Kelas 1, kelas 2 loncat. Ntar kelas 2, kelas 3 orang-orang mau udah di kelas 3. Gue masih di kelas 2 3 bulan. Syarat itu. Syarat, jadi misalnya kalau Bersyarat. memenuhi syarat itu ya lu tetap di kelas 2 berarti bang? Iya. Nah, 3 bulan gue udah beres kan, sekolah lancar, naik lagi kelas 3. Berarti lu ngejar ketinggalan pelajaran juga berarti 3 bulan? Iya. Tapi orang tua kan di rumah nggak tahu. Taunya sekolah. Padahal mah kita brengsek ya. Brengsek. Bang. Ini ada nggak sih permintaan maaf lu bang buat orang tua lu nih? Oh iya. Mungkin orang tua Bang Agung nonton nih, gokil sih. Ya buat orang tua di rumah, buat ibu, bapak, abang ya kan. Terima kasih udah apa ya, ngebantu buat Udah sabar ya? Iya, udah sabar ngadepin anaknya yang seperti ini gitu kan. Terus terima kasih banyak juga udah nyekolahin lah. Iya. Ya kan. Kan karena di luaran masih banyak ya. Betul. Mau lagi kurang atau sampai bisa lulus sekolah di SMK. Bagi gua kan SMK juga udah lumayan lah, alhamdulillah ya kan. Ilmu ada aja yang dapet. Nah, mohon maaf banget kalau di luaran pengetahuan orang tua Agung banyak banget kendala kasus gitu. Luar biasa, gila, respect. Sumpah respect banget. Karena kadang itu kita buat minta maaf ke orang tua tuh kalau depan-depanan tuh karena berat banget. Kadang gini ya, gue juga dulu sama bang, mungkin kayak lu ya, mungkin sama banget kayak lu dulu. Gue juga brengsek banget gitu, bisa dibilang sama lah, kita sama-sama punya perjalanan kayak gitu. Dulu orang tua gue sampai bisa dibilang ngutang sini ngutung sono demi sama. keluarga, Demi kita anaknya. ya. Tapi apa? Anaknya yang kurang ajar, serius. Gue sampai pas emak gue nangis, pas gua nggak naik mah gue nangis tuh. Kata gue merasa, kata gue anjing, gue bangsat banget jadi anak. Tapi insya Allah sekarang gue juga minta maaf sama gue. asik. Sekarang jadi dulu tuh gini, Bokir tuh dulu otak mah ada, pikirannya orang. Saran dari gue nih ya, untuk adik-adik yang di luar, perbanyaklah komunikasi sama orang tua. Betul. Gitu. Karena dari komunikasi sama orang tua, dari situ orang tua juga tahu gitu. Oh mungkin Ngerti gue ya. ngerti keluhannya. Jadi lebih tepat sih lebih enak tuh terbuka sama orang tua. iya, terbuka aja. Jangan memendam, ternyata di luaran kita bikin masalah baru. Intinya jangan narkoba sih. Iya, jauhin dah. Jangan Jangan narkoba, jangan maling tuh. Mendingan macew aja bang ya, macew aja ya. Apa apa macam yang penting jangan jadi joki micet. Iya bos, gue tahu. Nah, langsung aja nih gue pengen tanya ke Bijer itu nih ya. Ke Bijer itu pasti seperti biasanya sekolah di STM, apalagi lu jauh bang dari Tenjo ke Tangsel lah bisa dibilang ya. Pasti lu niat banget nih ribut. Niat gak sih? Niat banget nih, karena lu jauh banget pasti cari nama. Gue juga pengen banget jauh sekolah, cari nama pasti. Nah, awal masuk lu ke Bijer itu ada tataran gak sih bang? Gue sih pernah ya narsum tua nih, alumni tua nih, alumni Bijer juga katanya tataran sadis bang. Mungkin tataran angkatan lu gimana tuh bang? Tataran. Pertama gue masuk kan. Nah, awalnya ada di Bijer tuh ada tataran berbasis dan albes. Kalau yang gue alamin ya, tataran basis kereta ya sama seperti yang lain mungkin ya dari gue. Ya awalnya sih kita lagi di kelas, tiba-tiba datang abang-abang kelas kita kayak nyambut-nyambutin lu keluar gitu. Ternyata Ceger-cegerin. ya lu keluar. Ternyata ya gitu, di luaran berantem. Terus setelah tataran albes ada tataran basis. Gua kan masuk basis kereta ya. Basker. Tataran kereta ya di stasiun. Kelas satunya dibarisin seperti gimana sih kayak tatarannya yang buka baju gitu. Terus abang kelasnya selalu nampol-nampolin gitu kan. Ya dicabe apa gitu. Kadang gua nggak ngerti padahal ini Masih untung lu di kereta disuruh makan cabai. Coba suruh berhenti di kereta. Kereta banget. Bingung banget. Tapi sempet sih dulu dapat artinya tuh yang kata permen satu nih bang, dari mulut ke mulut nih, muter. Itu ada artinya juga katanya sih. Ada artinya. Artinya bila mana teman kita lagi susah, kita nggak ada rasa untuk Tawa. iya, nggak ada buat
cuek gitu. Jadi udah kayak sejiwa lah Jadi gitu. kayak kata apa yang dia rasain ya lu rasain. Nah gitu. mungkin solidaritas itu yang dimaksud. Yang diperkuat sih di STM mungkin solidaritas juga. Benar. Kenapa sih kayak gini, badan lu badan gue juga gitu ya. Tapi Iya, kalau betul, soal betul. tataran ribut nih bang, lu pernah ribut di Bijer? Di Bijer yang gue alamin yaitu awal masuknya gue masih kelas SMP kalau sudah biru yang diangkut bang. Diangkut. Itu nggak janjian, itu nggak sengaja ketemu. Lewat aja lah ya. Nah, kita pas arah balik kan keluar dari Bijer nih, kita ngumpul dulu Albes, udah jamnya mencar, ya udah kereta nih naik angkot. Nah di perjalanan tuh ada sekelompok anak STM juga lagi nongkrong di warung. Kelas 3 gue teriak, Bijer nih gitu. Dari angkot tuh. Dari angkot. Nah musuhnya pada berdiri bang. Mungkin yang dimaksud abang-abang gua dia udah berdiri, dia udah siap. Keluarlah. Itu gua masih kelas 1 nggak ada BR bang. Iya. Apalagi kalau kelas 1 suruh tatarannya nih, megang mistar. Mistar aja tuh. Iya mistar. Penggaris besi. Ya disitulah. Gua turun. Abang kelas gua udah megang BR dia. Ribut. Set. Nah, gua bandel. Kelas 3 gua di 3 nih. Ini kelas 3, kelas 2 nih gua kelas 1 kan. Gua main serobot bang. Ke depan, seret. Nah, musuhnya jebol ke gang. Gua nggak tahu trik dia gimana. Gua ikutin, gua ngelewatin abang-abang gua tuh. Gua lewatin. Jauh gua liat belakang. Temen gua jauh bang. Akhirnya gua domelin tuh. Gua cabut, wah gua anjing batu lu kelas 1. Mundur. Itu kampungan dia. Kita main di jalur aja, jangan di gang. Tapi dari situ mulailah warga rame, udah kita berlari ke stasiun. Itu awal ya. banget tuh. Berarti itu nggak ada luka lah berarti lu ya? Nggak ada luka bang, kayak gertakan doang. Oh. Tapi yang kayak gitu kan tersimpen banget ya, Tersimpen momen pasti, banget pasti. maksudnya. Lagi pertama kali bang. Pertama kali, Pertama kali di Putih Abu-Abu lah ya. Di Iya. SMA. Oh ribut STM kayak gini ternyata. Setahu gua kan biasanya nih yang gua tahu kan janjian dulu. Tapi itu mungkin jodoh kali ketemu di jalan. Bisa hadis ya. Untung Bang Agung nggak bawa BR. Bistar aja. Mistar bang. Bistar Kalau doang. gue bayar mungkin Cocokin malah ya. Bang sempet mau dibacokin nama tukang es kelapa itu bang. Itu pas tragedi tuh. Iya. Karena gua kan tinggal jauh itu. tukang es kelapa kan serem banget tuh Bang. Tajem anjing. Iya, serem banget tuh. Lu ribut di sini lu goblok gitu kan. Anjing gua lari tuh tengah-tengah kan Serpong kadang kalau jam-jam sore macet tuh. Iya benar. Lari gua tengah-tengah jalan kayak gini rasanya. Tapi lu dikejar-kejar ya? Iya, sama warga tapi sama musuh mah udah kebagi dua gitu. Jadi ke tengah sama warga. Beda berarti kalau lu mah dikejar-kejar warga, kalau gua dikejar-kejar wanita. Alah, males banget dengarnya. Nah selang gitu lu ada nggak sih rasa kapok lu lewat situ tuh? Kan lu pasti kan dari stasiun ke Cilenggang itu kan pasti ada aja nih pelajar ya. ada. Nah pas tragedi itu kejadian itu, Setelah kejadian itu, iya ada nggak sih rasa pantekan lagi tuh? gua malah asik bang kayak Malah penasaran nih, besok ada lagi nggak nih gitu. Jadi malah makin waspada gitu. Lu malah jadi nunggu besok ada, malah menanti jadinya gitu. Iya, besok jadi nggak nih ya kan? Kalau misalkan gue lewat ada kan? Ada aja. Jadi gue lebih kayak siap banget. Gitu. Akhirnya jarang bang, malah besok tahu tuh warungnya udah disuruh Pulang kali ya. jangan nongkrong situ lagi. Rese lu nongkrong sini lu. Dia tuh lah ya. Gokil anjir. Tapi lu kalau di Binjai itu berarti kelas 1 dong Bang, apa sampai kelas 2? Kelas 1 dong bang. Kelas 1 dong, kelas 1 dong. Putus gua. Kan emang dasarnya ada bangor kira soalnya kira. Nah pasti ada tragedi nih bang. Kejadian. Apa gimana tuh? Coba bang, lu kenapa sih bisa keluar dari Bijer itu? Apa kejauhan apa gimana tuh? Kalau kejauhan sih enggak. Dan orang tua pun masih kayak bilang, udah lu di Bijar aja. Gua masih bisa gitu kan. Gua bilang, gua nggak bilang itu karena kasus enggak. Sebelumnya kan ada acara kayak apa ya? Aliansian lah ya sama STM Jakarta. Tahun kali gitu ya. Di timur tuh nggak tahu, pokoknya perkenalan lah mungkin. Gue main ke sana, dari Bijer perwakilan gue baskernya berapa orang itu, kalau nggak salah 3 atau 4-an lah ya dari keretanya. Nah gue ngikut, terus nongkrong bentaran, terus jalan. Pokoknya di jalur timur gue berantem bang sama STM mana gitu. Gak tahu lah itu ya. Iya.
Nah terus tepatnya nih ya, gue masih inget kalau nggak salah bulan November tuh. Nah gue pas di jalan ribut, yang ngebawanya salah masuk gang. Jadi kan gue ribut di jalur nih, jalur 2 kan. Ada gang masuk, malah dimasukin. Ternyata itu ada kayak pinggir panel bang. Kita masuk, depannya ada security. Nah di belakang gue ada polisi 1. Nah abang-abangan yang ngebawa bilang gini, itu polisi 1 ngapain ngikutin? Kenapa dibiarin? Gue paling belakang tuh bang. Dia bilang, ya mau gimana, orang dia mengayomi mungkin ya kan. Takutnya kita terjadi apa-apa lagi. Nafsu. Polisi 1 ngapain dibiarin? Oh jadi kompor berarti sama abang. Iya, akhirnya ya namanya anak-anak kan polisi. Polisi monitor. Malah makin udah gerbang tutup, gue udah di dalam, yang di ujung udah dipres. Udah cekcok dulu situ. Nah, gue sempet nih yang gue inget tuh ya. Gue nolongin temen gue 1 basis Gunung Sindur. Namanya Dika. Oh iya. Dika. Jadi pas gue lari, anak-anak ribut, tuh udah habis bang, udah tembakin gas air mata kan. Nah, Udah kayak demo loh. iya, gue nyari Vanel yang bolong, pas banget ketemu. Nah gue berdua tuh, gue masukin dia, gue dorong dia dari belakang. Lu masuk buruan. Dia udah masuk, nyeplos, gue nggak ada yang dorong di belakang. Akhirnya ya udah gue ketangkep. Nah yang lolos itu dia ketangkep security, di push up, kasih duit, kasih makan, balik lah dia naik patas. Selamat dia. Cuman kalau gue bawa. Oh berarti lu dibawa ke polsek. Dibawa. Lu demi nyelamatin temen lu. Iya. Temen lu lolos, lu kena. Kena gue. Gokil. Ini nih yang dicari teman kayak gini nih. Jarang Kir teman kayak gitu. Soalnya kan kadang Mentingin diri orang lain. sendiri egois Orang kalau lain. kalau zaman sekarang pada egois Oh Ki. iya. Lu kebacok aja tinggalin lu. Tuh. Orang pas pokoknya ributnya nggak tahu itu musuhnya mana. Pokoknya gue posisi di depan, gue lari ke belakang ngambil bendera Bijer bang. Gue pengennya gini loh, Bijer diundang nih. Jadi Bijer tuh nggak hanya nebeng gitu. Gue pengen Bijer gimana ya, kayak nggak ngerepotin tuan rumah. Oh benar. Gitu. Weh Bijernya mana Bijernya? Gue bawa bendera. Bijer maju. Mana BR gue BR? Gak usah mentingin BR anjing, udah sabuk kayak apa kayak. Dari situ kan mungkin support dari gue ya kan. Anak-anak pede ngeluarin sabuk, berantem. Sama? Musuh yang ketemu di jalur itu. Oh iya. Oh ribut juga ya? Ribut juga. Pokoknya yang gue lihat sekilas ya, depan musuh nih, pas musuh, ampun bang, nahan, ini habis bang. Anjing, jari ya? Jari tuh. Anjir. Pak gitu. Dari situ, nah itu pas banget malam kita ketangkepnya, nggak bisa kemana-mana. Satu Kopaja itu. Tapi lu gak ketangkap sendiri kan? Enggak bang, rame. Satu kop aja Li. Satu Kopaja. Nah itu pas lawan musuh yang jarinya, mohon maaf ya, sampai hilang lah ya. Entah itu mah ya mungkin. Itu dikasusin nggak bang? Kan lu ketangkep nih ya, dikasusin nggak itu? Alhamdulillah enggak bang. Enggak. Mungkin ini dikasusin mah gara-gara polisi yang lu bantu Iya, malam itu ya. itu yang dikasusin. Anjir. Alah anjir. Itu dibagi bang. Dibagi bang. Mungkin ini jatuh kali ya, gimana sih? Nangkis kali. Nangkis mungkin kan kita kan di jalur nih. Ketemu STM lain di jalan gimana sih bang? Kalau kita di jalan, nah itu. Lagi rame ya. Iya rame. Lu berapa hari bang tuh? Kan lu ketangkap tuh ya, gara-gara insiden yang kebagi. Nah disitulah lu. Gua ketangkepnya malam. Nah dari pihak polisian minta gua buat datengin sama pihak sekolah atau keluarga. Gua nggak minta siapa-siapa bang. Gua udah pasrah aja. Gua bilang orang tua gua nggak mungkin datang ke sini Jakarta Timur kan. Jauh lagi dari Cakung gua tangkap di Pulau Gadung. Buset, Pulau Gadung. Iya, dibawa ke Cakung. Sedih bang dalamnya. Di Polsek Cakung ya? Iya, nggak bisa tidur kita baru berapa menit bangun, foto-foto, terus, nah yang lucunya abang-abang yang ngebawa juga kan kena bang, ketangkep juga. Dia ternyata udah ketiga kalinya ketemu polisi itu. Di Polsek Cakung juga? Iya, ketemu polisi yang bilang, lalu lagi. Habis tuh pasti dia. Ketawa-ketawa ya kan, terus setrum, ya. Ceritain lah kronologinya, lu bisa, ini tujuannya mau kemana. Cuman itu yang menjelaskan yang ngebawa, kalau kita ngikut. Nah terus gue kayak lucunya ya, lucu dan apa ya, kayak momen banget lah di dalam makan satu porsi rame-rame gitu. Karena nasi goreng ada aja dari alumni situ pada datang ngasih makan. Dan sebagian
mungkin yang rumah-rumah deket situ udah lolos sama keluarganya, tinggal sisa beberapa gitu. Gue mikir udahlah nyerah aja lah. Ternyata yang pokoknya tangkap malam, siang, sore atau siang itu, sorenya polisi bilang gini, kamu jam 4 atau jam berapa nggak ada yang datang, nggak ada yang ngambil, saya bawa ke pusat. Nah, bilang gitu. Pas banget setelah beberapa jam yang lalu datanglah guru dari STM Bijar. Dari Bijarnya datang sama OSIS 1, dia naik bis. Tuh guru tercinta banget tuh. Siapa Bang? Salam aja Bang. Oh, iya, kali lu rindu. Buat Pak Fri, mungkin anak-anak Bijar pada tahu lah. Pak Fri datang sama OSIS tuh cewek, naik bis dia. Bukan kepala sekolah yang datang. Nah, dari situ gua dilolosin tuh. Dari penanggung jawab lah ya dia. Iya. Pas gua keluar Polres, gua di jalan tol nih ya, masih jalan tol. Gua naik mobil teman tuh jemput. Dapat chat masuk, Bang. Apa tuh? Assalamualaikum, Bang. Ini gua Lutfi. Gua anak Maja, ya kan. Besok sekolahan gua ribut sama 5 sekolah nih, Bang. Ya terus gua dapat nomor lu dari cewek, ya kan. Ya ada apa nih, ya kan. Bisa nggak Bang besok buat datang ke sekolahan gua? Maksud bantuin lah. Ya. Gua kan penasaran nih. Ya udah, gua besok datang tuh. Gua masih baru banget keluar. Iya, baru banget keluar. Besoknya gua ke sekolah yang butuh pertolongan. Yang ngundang lu itu. Yang ngundang. Ribut sama mana, Bang? Ini ribut sama ini. Gua bilang gua belum tahu di Majem ada sekolahan itu. Coba gua ngikut, ya kan, gua ngikut. Ribut tuh benar, emang banjir banget. Banjir banget. Nah, dari situ gue punya kayak kenalan, terus gue nanya-nanya di sini emang berapa soal administrasi buat masuk ke Dompet Maja. Nah, lanjut di Bijar nih ya. Besoknya gue masuk setelah itu gue masuk Bijar. Pas banget kita ngalamin ujian tengah semester gitu. Gue nggak bisa ngikut ujian karena kasus gue yang kemarin belum beres. UAS kali Desember dulu. Iya, UAS. pokoknya UAS lah. Ujian akhir semester. Kamu kalau mau ngikut ujian, orang tua harus datang gitu kan. Pala botak gitu, Bang. Gila masih dibotakin lah, apalagi lu ketangkep kan. Gue ketangkep pas turun dari Kopaja itu gue semprotin pilok. Nah, dari situ gue botak. Terus Bang. Nah, gue nggak bisa bawa orang tua ke sekolahan karena nggak mungkin kan. Iya. Karena ya itu dari SMP aja gue mikir orang tua gue udah kenyang. Iya. Kalau dibilang kenyang mah, akhirnya ya udahlah. Gue dapet 3 hari itu, 3 hari kayak udah kamu ikut kan berapa kali pelajaran tuh adalah seminggu lah ya. Iya. Jadi kamu nggak sepenuhnya ikut ujian nih. Saya kasih buat kayak apa sih tuh? Usulan apa? 3 hari. Udahnya besoknya gua masalah yang di Bijar nggak gue beresin, minggat lah ke Maja itu. Gua tertarik di SMK PGRI Maja bukan karena Maja udah dapet nama, terus karena anak-anaknya doyan tawuran ribut, bukan. Karena satu, di Maja itu biayanya emang bener-bener murah banget, Bang. Terjangkau lah itu iya, Bijar ya? Di SMK tapi murah gitu. Akhirnya tertarik, ya udah besoknya gue ngolekin. Lu langsung tuh? Iya, kolekin, dapat duit 300 apa berapa, udah masuk, udah dapat seragam. Udah enak banget pokoknya. Berarti jauh banget sama Bijar ya? Soal administrasi Ya, lah gitu. itu. Masalah biayanya deh. Masalah biaya. Terjangkau murah emang. Berarti dalam arti lu itu di Bijar belum ada kata keluar, belum dikeluarin. Cuma dari lu sendiri tuh. Dari gue sendiri buat ngundurin diri gitu. Berarti lu pindah ke PGRI pun berarti tanpa orang tua ya? Tanpa orang tua juga. Orang tua tapi tahu. Jujur Bang, orang tua gua ke sekolahan yang PGRI Maja itu pertama dan terakhir ngambil surat kelulusan. Itu Iya, serius. lu jadi dia nggak tahu. Enggak tahu. Tapi sempet bilang, "Mak, pas gua udah masuk nih ya, gua udah masuk tuh Januari." Pokoknya Januari gua masuk naik PGRI, gua udah bilang, "Sekolah pindah." Kan gua bilang jangan pindah, gua pertahanin gitu. Udah daftar, gua kasih ini seragamnya, udah enak. Ya udah terserah lu lah. Capek gua gitu. Jadi kenyang juga soalnya sama anak. Soalnya dulunya ditanya lu mau sekolah kemana lulus SMP, di Puri Serpong. Bapak gua ngelarang. Gua tahu di Serpong kayak gimana. Ternyata bapak gua lulusan 57. 57. Tapi Gokil, veteran gokil. dia nggak sampai lulus. Gua tahu. Terus akhirnya dia terbuka tuh. Gua di zaman gua sekolah naik kereta nggak sampai stasiun Serpong katanya.
Emang kenapa Pak kalau sampai stasiun Serpong? Ribut gak Bipuri? Terus turunnya di mana? Ya itu sebelum stasiun kan ada pintu ya, Iya. loncat. Oh iya dulu. Emang dulu pelajar sekolah, pelajar itu ya sekolah yang naik kereta terkenalnya loncat-loncat dari kereta. bajing loncatnya gitu. Baju loncat lagi. Ya kayak gitu. Ya kayak gitu maksudnya. Lompat-lompatan. Dia gitu lah. mafia banget. Mafia banget emang, anjir. Segala bajing lompat. Nah gue ngerayu bapak gue yang dulunya yang dulu ya. Cerita sekarang beda Pak. Ternyata sama aja. Ya udah ini gue pindah tuh. Dulu lu yang minta buat ke Bijer, sekarang diam-diam pindah. Nah, selama dulu di Bijer lu pernah gak sih ngeribut sama rival lu Sasmita? Sempet bang kayak mau gitu ya janjian, terus akhirnya dibubarin di sub. Terus kayak ada acara 21 berdarah nih Oktober kalau nggak salah ya. Acara Sasmita ya. Kita buat ngadain ayo nyambut yuk gitu. Nah gua kan Nih Ling, dulu gue pernah pengen disambut sama lu. Kan tadi kan emang lu kan emang rival bro. Iya, makanya ini pernah disambut gue. Bahkan gue lewat kali depan pisan. kayak nyekar gue. Jadi ini anak Bijer nih sama Mensis kayaknya. enggak main si Itu Borces. Bijer. Oh, Borces ya. Jadi anak 57 lewat itu. Tahu gue tuh dipantekin di makam kan tadi. Enggak. Jadi posisi kan Bijer mau nyambut nih, kan. Jadi kita sebagai tamu dari GNR ya, tuan rumah kan GNR tuh. Kita nggak nunggu di pinggir jalan, awalnya di Pahlawan. Nah, udah geser dibawa ke rumah salah satu anak Borces lah. Dibawa ke rumah itu bang. Ternyata makamnya di belakang rumah mungkin ya. Benar. Sampai Sasmita, kita lagi nyantai Sasmita lewat gitu. Bah, kan pas ketemu nih. Ya Allah katanya. Majulah alumni dari belakang set. Bilang ke alumni gue, lu alumni kan, gue juga alumni. Kita mau acara dulu nih. Nyekar gitu. Setelah nyekar, dah, ayo gitu. Gue ngedor, gue kayak ngebet gitu kan. Gue jauh dari basis dari kereta. Gue kan kereta nih. Tujuan gue kesini pengen banget pengen ngeributin. Tapi ketemu musuh malah udah lewat aja gitu. Gue sempet marah, gue batu di situ, ketemu dia juga nih di depan. Gue keselnya sama dia, bilang kayak udah diizinin kan sama tuan rumah, udah lewat dulu aja. Gitu. Mulut dia nih, udah lewat aja slow gitu. Kayak nantangin gitu. Iya, kayak nantangin anjing tuh kan mulutnya kan kata gue. Akhirnya gue udah omel sama abang kelas gue kan. Udah lu masih kelas 1, diem lu gitu. Udah gue ngikutin aja lah. Tapi kelanjutannya nggak ketemu. Nggak tahu itu. Ya. Padahal orang 57 udah siap di kangkung di Berlin. Udah siap itu. Tapi ya emang nggak jodoh kali ya. Mungkin emang nggak. Udah jangan dibahas lagi ntar malah berantem dulu. Nah, bedanya si bokil bocah basis kan gua anak OSIS. Alah, siap boy. Nah, gue mau lanjut nih ke PGRI nih. Pasti 24 Maja ceritanya. Lu pasti di PGRI ada tujuan apa tuh masuk ke PGRI? Gue masuk 24 Maja ya, PGRI. Niat gue sekolah doang. Gue sekolah di Maja, soal di jalur gue Bijer gitu. Iya, serius itu sampai kayak terjadi gitu bang. Kalau ada acara besar lah dari Bijer, gue selalu ada buat dia. Terakhir di 2018 atau berapa tuh yang di Kebun Nanas, gue sama veteran. Itu gokil juga tuh kronologinya. Gue ceritain aja nih. Ceritain aja. Kenapa pengen nostalgia, pengen denger cerita dari lu? Gue udah masuk Bijer tuh ya. Gue udah masuk 24 Maja. Kebetulan itu gue kelas 3. Ya kan, gue kelas 3. Nah, Bijer ultah, Bang. Bijer ultah. Nah, kita komunikasian sama anak Bijer yang di dalam. Nah, yang di dalam ternyata nggak bisa keluar, Bang. Itu duit BR semua di dalam sekolahan. Nah, sebagian di luar. Gue komunikasi sama dia, lu bisa keluar nggak? Ini musuhnya udah ngechat. Tamu-tamu kita udah nungguin, udah bete kan. Gue gimana nih gue di dalam ditahan, BR 1 keambil sama guru gitu. Nggak bisa keluar. Nah, terus sebagian dari basis kereta bilang sama gue, Gung, ini acara besokin aja gitu. Gue marah juga, lah ngapain dibesokin, tamu udah nungguin, musuh udah dibilang nunggu juga, udah ngechat, lu di mana? Bersama-sama ngebet lah ya. Iya, dan posisi anak Bijernya juga udah di Tenjo, udah di daerah gue nggak enak kan, mau nggak mau ya udah jalanin aja, yang di dalam udah nggak apa-apa kok, seadanya aja lah kita jalan. Akhirnya kita masuk tuh ke aliansi kita yang di Tiga Raksa, terus ngegabung lagi di Cibadak sama yang dari Belaraja.
baru tuh jalan Kebun nanas. ke kebun nanas. Ada luka juga. Di situ korban Iya, banyak. ada korban juga dari sebelah sananya kena, dari kita juga kena. Berarti sama-sama ada. Iya. Sama ada korban ya. Dapat korban. Yang kalau yang korban adik kelas gua tuh basis gua juga sama. Robek ininya bang, Tusuk muka itu. di mata pas banget, atas mata nih. Gue yang nggak tahu kena apanya, mungkin tahu pedang atau apa. Celurit pasti pokoknya Pokoknya tajam lah ya. posisi gue di atas di flyover kan, kebun atas. Nah, anak veterannya di bawah bang. Nah, gue berapa sama anak-anak yang sekolah di Tiga Raksa turun ke bawah buat mancing, mau ribut di atas. Nah, ternyata anak sana terpancing naik ke atas. Nah, yang di atas nih, yang di atas kelompok gue juga, dikiranya gue jebol. Padahal enggak, gue cuma ngulur gitu kan. Nah, yang di atas malah ngeberhentiin beman, mau cabut. Udah naik di beman bang, gue malah makin marah kan. Lu bego nih, kita nggak jebol, turun. Pada turun, nah gue balik ke jalur yang mau keluar, di situ udah keributan juga. Gue ngeliat kok bercak-bercak darah gitu. Pecah banget. Iya, udah ada darah, topi jatuh, gue nerobos kan. Gue pas-pasan muka sama musuhnya juga. Gue udah capek banget, gue bilang, lu jalan ke depan aja bang, lu jalan gue jalan. Sini deketan. Lu gituin tuh. Ini gue Di situ banyak korban darah berarti. yang setahu gue nih, yang dari gue cuman satu, yang sebelah sana parah. Banyak berarti. Iya, sampai palanya kalau dia dalam juga. Ini pas banget bang kena kelopaknya. Aduh. Itu debut malam berarti bang. Malam bang. Oke, gue sebut judulnya kalau kebun nanas sebenarnya.